warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi di channel aku, Yulia Narsiska atau Mamah Alvero. Video kali ini aku mau tutorial cara penggunaan mesin cuci satu tabung merek Aqua, tipenya 98DD. Ini itu ukuran untuk 9 kilo gitu. Waktu aku beli itu kisaran 2.500.000 ya, nggak lebih dari 3 juta lah pokoknya. Tepatnya aku lupa karena ini udah hampir 1 tahun. Aku waktu itu pernah punya yang 2 tabung ukuran 7 kilo tuh terlalu kecil kalau pas buat nyuci spray ataupun korden gitu. Nah ini detailnya agak besar ya. Kalau untuk satu tabung perlu di note banget, si selang airnya itu harus deket ya, atau keran air, karena dia ada selang khusus di bawaan paket dari mesin cucinya, dan itu nggak terlalu panjang. Kalau keran airnya jauh agak susah sih. Dan terus dipastiin kalau mau nyuci keran airnya dalam keadaan on, nyala, karena dia otomatis ngisi sendiri airnya tuh, nggak perlu takut kebanjiran tuh. Ini aku lagi mau nyuci baju aku hari-hari sama baju kerja, dan aku kebiasaan kalau untuk nyuci bajunya selalu aku balik. Baju yang di depan yang aku kucek, karena kan kalau aktivitas di luar yang kotor yang baju depannya ya, bukan yang dalamnya. Gitu. Jadi aku usahain bajunya aku balik dulu dan aku cek. Terus setelah aku cek, aku kira-kira nih airnya cukupnya segimana nanti karena buat ngukur gitu kan. Di pengaturan tombolnya, dan dicek lagi colokannya udah dipastiin terpasang, air kerannya pun dalam keadaan nyala. Terus ini selang airnya, karena selang pembuangannya aku masukin ke dalam pembuangan air. Terus di dalamnya tuh udah ada box tempat naruh deterjen. Boleh kalian pakai yang bubuk, boleh pakai yang liquid. Ini kebetulan aku pakai yang liquid karena waktu itu juga lagi promo, makanya botolnya pink, dalamnya ungu, itu aku refill. Terus aku suka ada tambahan gitu biar lebih bersih. Sebenarnya kan sabun deterjen liquid juga udah bersih ya, cuma ada baju aku itu salah satunya di warna putih, jadi aku pingin agak lebih bersih aja gitu. Untuk ukurannya bebas, kalian kira-kira aja sesuai pakaian kalian, banyak dikitnya sama aja kayak nyuci pakai 2 tabung ataupun nyuci pakai tangan sih, secukupnya gitu. Lebih banyak lebih bagus, sedang juga lebih bagus semua sih pokoknya. Nah, kotak yang kecil ini untuk naruh pewangi. Dia memang udah sekalian itu tempat deterjen yang tadi. Nah, ini tempat pewanginya, nggak ada takaran khusus juga. Kalau kalian mau banyak ya tinggal dibanyakin. Kalian pun nggak mau pakai juga nggak apa-apa, nggak usah diisi, di skip aja, dilewat ini tabungnya. Karena kan liquid kadang udah wangi ya, nggak mau deh tambahin pewangi, ya udah nggak usah diisi, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Nah ini kita coba mulai menyuci. Tutup dulu tabungnya. Ini yang tombol pertama itu power, ini ada buat kecepatan nyucinya, ada yang normal, strong, terus up, pilihannya banyak, ada 8. Terus ini buat pengeringnya ada 3, 5, 7, 9 menit pilihannya. Terus ini buat ngebilasnya mau berapa kali, ada 1, 2, 3 sampai 3 kali. Terus kalau ini buat ngukur, kalau kita milih buat meres doang nih, tuh ini yang meres doang berarti 5 menit total pengerjaan si mesinnya gitu. Kalau ini kayak buat menit mesin nge-washnya, nyucinya, itu tombol airnya. Makanya aku biasanya langsung dari belakang ngaturnya. Itu airnya 45 liter, nyucinya 10 menit atau 15 menit. Ngebilasnya misalkan aku cuma mau ngebilas 1 kali atau 2 kali gitu, ini dipencet 2 kali. Nah total pengerjaan berarti 49 menit dengan pengeringan 5 menit nih. Ini bisa kita pilih mau yang 5 menit atau yang berapa. Nih aku pilih yang 5 menit. Jadi total pengerjaan 48 menit. Gitu. Lalu dimulai deh pencet yang startnya. Nah, ini airnya mulai keisi. Dia itu, nah makanya aku bilang keran airnya harus on. Jadi pas kita mulai start dengan pengaturan tombol yang udah kita atur sesuai kebutuhan, itu dia ngisi sendiri gitu. Dan dipastiin ini nggak ada yang bocor ya, si selangnya ke yang dari keran ke yang ke tabung tuh, airnya dia ngisi sendiri. Kalau untuk kenceng kecilnya itu tergantung dari mesinnya. Kalau biasanya kalau yang kenceng tuh pakai mesin cuci,
mesin sanyo, jadi langsung gitu. Itu biasanya kencang banget karena kebetulan kalau aku pakai toren jadi ya sedang-sedang aja, kecil enggak, besar enggak. Dan harus dipastiin sih tempat selangnya itu bersih, enggak ada sampah-sampah nyangkut gitu loh. Nah, ini mulai ngucek. Tuh dia cuma ke kanan ke kiri gitu sih, tapi ini karena baru mulai jadi pelan-pelan. Dan biasanya kalau yang kayak gini cuciannya lumayan agak banyak. Ini aku tunjuk itu tuh tempat si molto ya tadi, maaf, pewangi itu dia bisa geser-geser karena kan dia nyuci yang ngegiling gitu. Nah, ini total pengerjaannya 39 menit tadi. Aku mau coba langsung ngasih tahu buat ke kayak misalkan lagi nyuci, kita nggak mau langsung ngebilas gitu. Cukup mau nge-wash doang terus direndam gitu kan. Jadi di oven nih pencetan yang ngebilasnya sama si pengeringnya. Nah, pas udah 10 menit selesai tuh dia jadi nggak kebuang airnya. Tuh, si mesinnya mati dan airnya nggak kebuang, itu direndam. Aku suka gitu sih, aku rendam dulu. Nah, setelah udah direndam, kira-kira kita udah ngerendamnya cukup, aku mau ngeringin doang. Langsung aku pencet yang bagian pengeringin tanpa pencet yang lain. 3 menit langsung start. Dan dia langsung ngeringin sendiri. No. Karena udah direndam jadi airnya agak abu-abu sih menurut aku tuh. Karena kan ya walaupun nguceknya ke kanan ke kiri tapi dia karena ada sabunnya ya. Dan sebenarnya sih worth it sih buat kalau misalkan yang punya mesin cuci satu tabung ini. Karena kalau misalkan nggak mau ribet, kalian setting di awal, kalian tinggalin sambil masak misalkan atau sambil bersih-bersih, tiba-tiba selesai cuciannya. Karena dia udah kayak ngatur sendiri mau nyucinya berapa menit, ngebilasnya mau berapa kali gitu. Terus pengeringnya mau yang 3 menit, 5 menit atau 7 menit. Itu kalian atur di awal. Nah, tapi kalau misalnya kayak aku pakai toren gini, itu harus dipastiin torennya ada airnya. Jadi pas dia lagi bilas ngisi lagi, itu tuh nggak kesendat gitu sih mesinnya. Dia kayak nungguin air tapi ternyata torennya habis, dia agak bingung gitu, nggak bisa ngerjain apa-apa gitu. Nah, di atas ini ada notesnya kalau si mesinnya tuh harus rata, dan kalau pas lagi mesin kerja tuh tangannya si kacanya jangan dibuka karena kalau dibuka otomatis off si mesinnya gitu. Jadi kalau misalnya lagi ngerjain, lagi beroperasi mesinnya harus keadaan tutup, kan ini kaca ya, jadi kan kelihatan kan enak gitu. Terus ada timernya juga, ada timenya juga, ada waktunya. Kalau misalnya masih ada angkanya nih kayak gini, berarti emang dia tuh lagi beroperasi gitu loh. Jadi jangan dibuka dulu gitu. Kecuali kalau memang kalian mau ngebuka, itu kalian harus pencet dulu si start atau si pause-nya gitu kan. Itu boleh kalian buka. Misalnya sebenarnya kalian mau nambahin lagi baju ada yang ketinggalan, kalian start dulu, kalian pause dulu gitu. Jangan start, pause dulu gitu. Kalian buka baru kalian start lagi. Ini tadi aku ngeringin kan yang 3 menit ya. Aku mencet yang 3 menit. Nah, kalau misalkan nggak usah kalian tungguin, ini tuh ada suaranya sendiri. Kalau pas udah selesai ngemeresnya atau nyucinya, di akhir pengerjaan tuh si mesinnya ngasih suara gitu. Nah, itu tadi kodenya nit gitu. Nah, ini udah boleh dibuka, boleh kalian cek tuh udah selesai kan meresinnya. Nah, karena sebenarnya ini tadi aku masih cucian yang pertama gitu kan, belum dibilas. Nah, aku mau ngasih tahu cara kalau misalnya mau nyuci doang direndam, terus mau ngeringin doang tanpa nyuci, itu bisa kalian atur langsung pencet ke pengeringnya aja, nggak usah pencet yang lain. Nah, sekarang aku mau proses ngebilas airnya masih sama dengan yang tadi. Aku mau ngebilas 5 menit aja, nguceknya nggak usah kelamaan. Terus mau 1 kali aja ngebilasnya. Terus ngeringinnya ini mau yang 7 menit langsung karena mau agak lebih kering karena kan mau langsung dijemur gitu. Total pengerjaannya 30 menit totalnya. Itu nggak usah kalian tungguin, bisa kalian tinggalin. Tapi kalau nggak mau dibilas lagi, cukup sekali aja, kalian offin tuh tadi yang angka 1, 2, 3 nya kalian pencet 4 kali, langsung si angkanya tuh 1 itu 1 kali ngebilas. Nah, ini pengeringnya. Terus kalau nggak mau dikeringin,
berarti masih basah-basah gitu, airnya kebuang doang gitu loh. Nah, ini aku mau 1 kali bilas dengan pengeringan 7 menit. Tuh, aku udah mulai. Kalau masih ada yang bingung boleh kalian tanyain ya di kolom komentar, karena takutnya ada yang bingung. Nah, ini udah selesai nyucinya. Karena tahap-tahapannya hampir sama, cuma tinggal nunggu aja. Nah, kalau udah selesai harus kalian pastiin sih colokannya itu kalian cabut gitu kan, karena namanya listrik kan bahaya ya kalau terpasang terus, apalagi kalau lagi nggak dipakai. Mendingan lebih aman kalian cabut. Terus setelah cuci kalian cek lagi, boleh kalian elap dalamnya, karena kan airnya nggak sampai tinggi gitu kan, kalian elap. Aku lebih milih pakai tisu karena apa, karena nggak perlu nyuci elapnya, aku kalau tisu tinggal dibuang gitu. Terus kalian boleh elap juga pinggir-pinggirnya biar awet, karena kan kadang kalau misalnya ada yang pengen upgrade mesin, kalau mesinnya kita apik makainya bisa di peel off gitu kan, masih bisa dijual gitu walaupun second tapi terawat gitu loh. Jadi kadang aku punya barang aku rawat sih, walaupun gak ada niat dijual, ataupun ada niat dijual nanti aku pengen upgrade mesin cuci atau kulkas ataupun barang-barang aku yang lain, itu masih layak banget dan masih bagus banget gitu. Nah, ini mesinnya tuh enak sebenarnya, bisa tutupnya tuh nutup sendiri gitu, nggak kenceng. Nah, ini detailnya aku suka ngelap luar-luarnya gitu deh. Kalau ada yang masih bingung boleh tanyain kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe ya. Sekian dulu tutorialnya, semoga bermanfaat. Thank you, bye bye. Jangan lupa di subscribe. Dah.